saya pakai puji. Iya, puji. Iya, kadang-kadang dia udah berbuat baik. Kadang-kadang kan ada juga beberapa orang yang enggak tahu lah, kalau kata orang sekarang enggak senang ya, sirik kita orang ya. Ya Pak Haji, gimana Pak Haji mengenai katanya Pak Haji mengajukan gugatan untuk hak asuh Galau, gimana mungkin Pak Haji? Ya, gugatan kita sudah masuk ke pengadilan dan insya Allah kita akan sidang pertama tanggal 15. Kenapa Pak Haji untuk memilih menggugat gitu mengenai hak asuh Galau itu? Kita menggugat itu kan memang begitu aturannya, artinya kan dari awal si papanya Pak Nes kan setuju bahwa kita akan menjadi wali, sudah ditandatangani oleh Mas Dodi bahwa dia setuju, kita ajukanlah permohonan. Tentu tinggal kita ketok palu sebenarnya pengadilan. Tapi pas di hari sidang, si Pak Dodi kan berubah pikiran. Nah, dia tidak setuju. Nah, dengan tidak setujunya, tentu kita mau tentu permohonan. Tadi kan sifatnya kan permohonan tadi. Tentu permohonan kita tentu kita ambil lagi karena dia tidak setuju. Terus apa lagi yang kita masukkan? Tentu gugat lah. Kita gugat dia, kenapa dia tidak setuju. Kan gitu alasannya sekarang. Itu menurut pemikiran saya seperti itu. Makanya itu kan memang yang lebih tahu tentu pengacara kan itu, tapi memang seperti itu apanya kerangkanya. Jadi sekarang kita gugat, kenapa Pak Dodi tidak setuju. Gitu kan. Nah, tentu sidang pertama nanti tanggal 15. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, tentu kita kita jalanilah aturan mainnya. Kan begitu. Pak Haji, ini ada dapat info nih dari katanya Pak Dodi ini kan tidak menyetujui ya Pak dengan hak perwalian yang Bapak minta itu. Nah, apakah sudah ada komunikasi lagi Pak dengan Pak Dodi terkait hal tersebut? Semenjak dia berubah pikiran belum ada saya komunikasi. Belum ada saya komunikasi sampai saat sekarang belum. Kabarnya ini kan nanti katanya beliau sendiri kan nggak setuju dan bisa membatalkan pengajuan Bapak nih ke pihak pengadilan. Kemudian nanti apa yang akan Bapak lakukan lagi? Ya tentu kalau soal itu saya nggak orang hukum ya, jadi saya tentu pihak pengadilan akan memberi petunjuk kepada kita. Ini langkah-langkah ya, apa yang diarahkan oleh pengadilan itulah yang akan kita jalani. Saya juga nggak ngerti, kan saya orang dagang saya. Berarti memang tujuannya Bapak Haji itu memang pengen jatuh hak asuh Galau itu ke Bapak Ya, Haji. perwalian ke kita. Perwaliannya. Itu untuk kedepannya apa gimana mungkin Pak? Apakah memang untuk sampai galaknya dewasa ngaruhnya tuh apa mungkin untuk? Ya kan memang aturan pemerintah mengharuskan begitu. Setiap orang yang tidak punya orang tua itu harus jelas siapa walinya. Harus jelas perwaliannya. Dan itu memang keputusan pengadilan begitu, dan jatuhnya hanya kepada satu orang, artinya kepada satu keluarga, pihak dia atau pihak kita. Jadi sebenarnya kalau bisa jatuh keduanya, itu dua-duanya saya sama dia, kan jatuhnya ke satu orang. Mau tak mau tentu saya harus mendapatkan dengan perjuangan, ya oke kan gitu. Kalau seandainya jatuhin berdua, saya akan berdua dengan dia, atas nama berdua saya mewalikan. Tapi kan nggak bisa, itu aja permasalahan. Kondisi Galau mungkin sekarang Saat ini bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau kondisi Galau sekarang sudah semakin ceria, semakin baik, semakin sehat. Ya seperti ceria seperti kakeknya gimana, smart. Masih menanyakan namanya nggak sih mungkin Pak? Itu kalau udah lihat kan lah foto sama dia, foto mamanya, dia kan cium tuh, mama apa? Insya Allah mudah-mudahan itu salah dialihkan perhatiannya dengan ya main mobil-mobilan, main bola, main apa. Saya kadang-kadang karena saya lagi sedak juga pagi-pagi kadang-kadang ya. Ini saat hari ini kan tunggu di pasar, saya nggak ke pasar kan karena main sama cucu. Begitu saya kasihan sama dia. Pak Haji, mau nanya dong, mungkin kalau pihak keluarga dari Pak Dodi sendiri juga ingin mengajukan hak asuhan, mungkin tanggapan dari keluarga seperti apa? Ya secara otomatis sebenarnya kalau dengan ketidaksetujuannya itu kan berarti dia ingin juga. Nah, saya sudah menanggap itu Kak. Dia setuju dengan hak perwalian ke saya, ya otomatis berarti dia kan ingin juga. Jadi tanggapan saya ya itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Mungkin jadinya agak masyarakat melihatnya jadi ada tidak ini mungkin Tidak sinkronan. iya Iyalah, memang semenjak dia tidak setuju dengan kita hak perwalian, ya itu memang kita udah nggak sinkron kan nggak sinkron lagi kan. Kalau dari awal kan kita sinkron, nggak ada masalah. Pak Haji hak perwalian ke saya oke.
Itu kan saya tanya kan bukan sekali dua, berapa kali saya tanya, ini ada masalah. Itu kita kan sinkron, akrab sama dia, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Saya dengan dia tidak ada persoalan. Cuma pas di hari sidang dia tidak setuju. Nah dengan dia tidak setuju, dengan dia tidak setuju, ya otomatis kan memang tidak sinkron lagi. Itu biasa lah itu. Mudah-mudahan berjalannya waktu, saya berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar anak ini punya opa di sini, punya opa juga di sana, kan begitu ya. Punya kakek di sini, punya kakek di sana. Tapi kira-kira dari Pak Haji sendiri ada ikhtikat untuk memulai komunikasi dulu dengan pihak sana dulu atau bagaimana Pak? Ya lihat perkembangan aja sih. Saya sih ngikut-ngikut aja sih, mana yang terbaik aja. Saya hanya tujuan saya itu, pertama jangan terusik ketenangan almarhum anak saya sama anaknya yang kubur. Yang kedua, perkembangan anak jangan terganggu. Itu aja tujuan saya sih. Yang lain-lain. Tapi kalau poin gugatannya sendiri apa sih mungkin Pak Haji? Poin gugatan kan itu kita ingin anak itu hak perwaliannya jatuh ke kita. Kenapa tidak setuju? Kan itu apa alasannya kan? Dan Pak Haji sebelum mengajukan sudah mungkin komunikasi dengan pihaknya Pak Dodi juga nggak sih? Kalau yang pertama? Enggak, yang kedua. Yang kedua nih yang gugatan. Yang kedua ya enggak lagi kan kita mengajukan gugatan, kan kita gugat dia. Enggak mungkin lah dengan kesepakatan dia. Kalau dia sepakat dengan dia, jangan kau gugat lah Pak Haji. Ini buat Pak Haji pasti begitulah dia kan. Ini kan karena dia tidak setuju maka kita gugat kan gitu. Siapa tahu mungkin karena udah ada komunikasi sebelumnya gitu. Itu namanya membuat sandiwara kita namanya. Itu sandiwara namanya istilahnya. Padahal dia udahlah Pak Haji, anggap saja saya enggak setuju. Jadi supaya heboh kan gitu. Enggak. Berarti kan pihak tergugat itu adalah Pak Dodi. Berarti diharapkannya untuk nanti sidang pertama tanggal 15 Desember itu akan hadir atau gimana harapannya untuk Ya saya itu bertanya sama dia, saya nggak paham. Tentu pihak pengadilan mungkin akan mengundang dia atau gimana. Kita lihatlah perkembangannya nanti. Pak Haji, mungkin selain itu juga mungkin mengenai Puji gitu ya, mungkin yang merawat galak. Sekarang banyak banyak rezeki, ditambah banyak rezeki juga gitu, jadi linknya juga bertambah luas gitu. Pak Haji mungkin melihatnya seperti apa sih? Iya, kalau saya sih melihatnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari awal-awal. Ini kan anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu jangankan kita akan memberi, mengusap kepalanya saja berpahala. Nah, anak saya Puji ini bukan lagi mengusap kepalanya, memang tidur dengan dia, artinya memang mengurus terus hatinya. Nah, sampai-sampai dia seharusnya udah kuliah, ya sekarang belum dia berangkat. Demi istilahnya demi gala semuanya dicurahkan perhatian sekarang. Anak umur segitu kan masih banyak mau main mau gini, tapi kalau di rumah kan menggendong anak kan. Kecuali kalau kami di rumah baru dia tinggal di rumah, ada mamanya di rumah. Belum lama juga kabarnya dapat berlian Pak Haji. sama kan mobil juga nih kemarin. Iya, alhamdulillah sih dikirim orang dari berlian. Ya, bagi saya sih itu tidak perlulah dibesar-besarkan. Memang itu rezeki dia, istilah orangnya rezeki anak baik gitu aja. Jadi orang kan melihat. Tapi di satu sisi juga kemarin melihat dari vlognya Atta, katanya sempat depresi juga Pak Haji gitu, mungkin ada tekanan yang Saya pakai Puji. Iya, Kadang-kadang dia udah berbuat baik. Kadang-kadang kan ada juga beberapa orang yang enggak tahu lah kalau kata orang sekarang enggak senang ya, sirik kata orang ya. Dia udah berbuat baik, cuman dibalikkan faktanya. Ada itu beberapa ya yang saya merasakan sekali. Bukan seperti itu persoalannya, tapi dibalikkan faktanya. Aduh, kok sampai begitu ya kan. Jadi saya miris juga. Seharusnya pihak-pihak yang mau ngomong, yang mau berbicara, seharusnya mempelajari dulu persoalannya. Ini belum tahu siapa Puji, belum tahu siapa Gala, dia udah ngomong, udah bikin ngomongan begini begitu, belum tahu persoalannya. Jadi asal posting aja saya lihat. Memang ada beberapa ya saya baca, ya selesai. Dia nggak paham siapa Puji, siapa ini, apa hubungannya, belum dipelajari, belum tahu persoalannya. Tapi dia udah ngomong, kadang-kadang udah
apa ya, udah memberi suatu statement apa namanya istilahnya ya kepada anak saya yang tidak pantas. Itu kan membuat kita depresi juga kadang-kadang. Makanya anak saya kadang-kadang kecewa ya. Saya bilang, lah itulah biasalah itu bilang saya. Mungkin orang Tapi mungkin sebagai orang tua nih, Pak, dengan sekarang kan Puji dan Fadli juga sering tampil di TV untuk memberikan statement-statement terkait gala gitu Pak, dan akhirnya dapat juga rezeki anak soleh gitu kata orang-orang. Dari Bapak sebagai orang tua memberikan wejangan tersendiri nggak sih untuk Puji dan Fadli gitu, Pak? tentunya banyak sedikitnya tentu ya. Sebenarnya saya sendiri pun kalau saya mau sekarang tiap media TV ada undang hampir setiap saat. Ya, zaman saya bilang ya, nantilah bilang saya sudah nantilah tenang, kalau saya dalam situasi tenang nggak apa-apa. Ya saya bilang anak saya aja. Terus sebagian ada juga yang saya janjikan, sebagian ada juga yang saya karena lagi sibuk belum bisa saya tanggapi. Ya itulah kenyataan hidup. Ya mau gimana lagi, kita harus jalani ya. Seperti air mengalir. Sempat kita ya kita jalani. Asal pikir jangan dalam keadaan kalut. Itu. Puji dan Fadli kan banyak bagi hadiah nih, sama sering main bareng artis-artis. Nah, tanggapannya mungkin dari Pak Faisal mungkin. Ya kalau itu sih, kalau kita berbicara masalah Fadli kan memang selama ini kan sudah itu juga kan sudah model juga kan bisa dibuka itu kan model bagaimana dia udah pernah sampai ke Singapura segala macam. Yang untuk Pujinya Puji ya memang mulai kan gitu ya. Tapi ya, memang sudah diarahkan oleh Mas Bibi dulu. Nah, dia udah abangnya dulu Mas Bibi sama Panes kan udah diajak diarahkan. Ya kemudian lambat laun rupanya memang tertarik dia di situ. Nah sekarang mau tidak mau dengan terjadi begini diundang, jadi kita kan serba salah ya. Kalau udah diundang sekian kali nggak datang kan kurang baik juga ya. Sama kayak kalian datang ke sini nih, kalian nunggu di rumah. Jadi saya tidur di dalam rumahnya kan nggak enak rasanya, gimana perasaan saya kan. Kalian butuh berita. Jadi saya kadang-kadang keluar. Nah, walaupun tadi saya udah capek, udah mau tidur, kalian datang, pasal saya lain. Jadi begitu juga lah anak saya itu. TV ini mengundang, ini WA, ini telepon. Jadi nggak pantas juga rasanya kita nggak mau sama sekali ya, nggak pantas lah. Makanya akhirnya kita dicoba juga oleh anak saya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan malam terbiasa itu aja lagi.